Jumpa kembali di MTD Journey Inspiration of Faith. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya hormati Tuhan dengan lakukan firman. Tidak hanya dengan tata ibadat saja. Dari kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 27 sampai 36 dan kitab 1 Raja-Raja pasal 31 sampai 15 teman-teman. Jadi maksudnya teman-teman, pagi ini yang saya sharingkan itu hormati Tuhan itu ada sebagian orang yang seolah-olah menghormati Tuhan itu dengan cara bagaimana melakukan ibadat-ibadat saja teman-teman. Jadi seperti di masing-masing orang Nasrani atau Muslim itu kan ada tata cara ibadat teman, liturgisnya gitu. Nah, seremonialnya. Biasa banyak orang yang belum mengerti akan firman Tuhan lebih dalam gitu. Biasanya akan merasa benar-benar sudah menghormati Tuhan itu dengan cara ibadah yang sebenarnya hanya tata cara ibadat saja teman-teman. Sedangkan yang namanya kita menghormati Tuhan itu kan bukan cuma waktu tata cara ibadat kita baru menghormati Tuhan, di luar itu tidak. Kita bicara total dalam satu hari teman-teman beribadat dengan tata cara ibadat itu hanya berapa menit teman, berapa jam gitu. Ya mungkin kalau di total gitu, apakah ada 1 jam itu ya di total itu, atau 2 jam atau 3 jam gitu. Nah sedangkan dalam kehidupan kita dalam sehari itu kan 24 jam teman. Jadi kembali lagi mesti diingat bahwa yang namanya kita menghormati Tuhan itu bukan hanya waktu jam-jam tata cara ibadat saja yang hanya mungkin total 3 jam itu teman-teman. Bahkan mungkin tidak ada 3 jam. Nah sedangkan dalam kehidupan kita 24 jam. Tuhan itu butuh kita hormati ya selama 24 jam teman. Jadi dalam kondisi kita apapun juga ya kita harus menghormati Tuhan selama 24 jam itu gitu. Tidak bisa kita hanya hormat kepada Tuhan waktu saat-saat tertentu saja. Ya waktu ibadat ya berarti kita hormat. Setelah ibadat kita sudah tidak anggap ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan itu harus kita coba taruh di kita hormati. Itu harus dengan 24 jam full gitu. Caranya bagaimana gitu. Nah ini yang kita mesti belajar berubah. Jadi banyak sekali orang-orang yang sekarang yang sekedar dianggapnya sudah menghormati Tuhan, sudah maksimal menghormati Tuhan, bahkan sangat tertib sekali gitu dengan dia cuman jam-jam tata cara ibadat saja teman-teman. Ini yang menurut saya kurang tepat gitu. Jadi seharusnya Tuhan kan maha tahu gitu. Dan kondisi setelah kita memiliki kitab suci teman-teman, kita memiliki kitab suci, kita memiliki firman Tuhan, itu Tuhan katakan bahwa yang namanya menyembah, menghormati atau menyembah Tuhan dengan benar itu adalah ya 24 jam dalam arti kata bagaimana kita berpegang kepada firman Tuhannya gitu. Karena memang sudah ada, sekaligus kita juga menghidupkan roh Tuhannya teman-teman. Jadi Tuhan inginkan kita menyembah, beribadah, menghormati Tuhan itu dalam roh dan kebenaran. Roh itu berarti kan kembali lagi, setiap kita ini telah Tuhan berikan roh. Orang Nasrani katakan roh Tuhan itu adalah roh kudus, roh kebenaran gitu. Nah orang Muslim katakan bahwa itu nur gitu, cahaya yang dari Tuhan Allah yang sudah ada di dalam semua kita ini teman-teman. Lepas kita beragama apapun juga, roh Tuhan itu sudah Tuhan berikan kepada kita teman-teman. Cuman yang saya tahu, yang nyata itu apabila saya mendalami Nasrani yaitu roh Tuhan itu Tuhan berikan di dalam roh kita. Setiap manusia itu ada rohnya gitu. Nah ini bentuknya itu ya sebutannya itu roh Tuhan, roh kudus, roh kebenaran gitu. Itu yang saya tahu seperti itu. Tapi kalau saya sharing dengan teman-teman yang di Muslim, disebutnya itu nur gitu. Tapi pada intinya sama, itu roh Tuhan ya Tuhan taruh di dalam orang-orang Muslim, ya di dalam rohnya orang-orang Muslim tadi gitu. Nah saya cuma nggak mempelajari lebih dalam kalau di luar agama Nasrani dan Muslim, apakah ada istilah itu? Harusnya ada loh, harusnya ada, karena Tuhan berikan roh Tuhan itu kepada semua manusia, tidak cuma sebatas agama ini, agama itu gitu. Jadi semua kita dapatkan itu. Nah, apabila pengertian kita sudah
nyampe ke titik itu teman-teman. Ya kembali lagi berarti bagaimana kita beribadah, bagaimana kita belajar menghormati Tuhan itu ya 24 jam tadi teman-teman. Karena tidak mengenal tempat di mana, tidak mengenal jam di mana. Jadi yang utama itu bagaimana kita harus bisa menyembah Tuhan, menghormati Tuhan itu dalam roh dan kebenaran firman Tuhannya, dalam roh Tuhan dan kebenaran firman Tuhannya 24 jam dimanfaatkan juga, termasuk ya baru yang tata krama ibadat itu. Tapi justru banyak orang yang kebalik teman-teman, yang lebih mengutamakan bahwa ibadah menghormati Tuhan itu seolah-olah kesannya ya tata ibadat agama tadi teman-teman, tata ibadatnya gitu, bukan bagaimana menyembah Tuhan secara 24 jam, menghormati dan menyembah Tuhan selama 24 jam. Nah ini yang kadang-kadang salah kaprah teman-teman. Bahkan kadang-kadang apa ya, secara seremonial liturgis itu ya lebih senang membuat tanda-tanda gitu, baik di badan kita atau di pakaian kita gitu, atau di aksesoris kita. Itu yang kalau nggak tahu ya, kalau menurut apabila kita lebih dalam mengenal firman Tuhan, benernya bukan yang Tuhan inginkan seperti itu gitu. Tuhan itu tidak pernah melihat yang namanya tubuh kita gitu. Yang Tuhan lihat itu adalah roh kita, karena Tuhan Allah adalah roh gitu. Nah, Tuhan Allah berikan kita juga ada roh di dalam kita, roh manusianya gitu ada, dan ada roh-roh lain di luar Tuhan Allah dan roh kita gitu. Nah Tuhan roh-roh yang di luar Tuhan Allah dan kita, yaitu sebutannya Tuhan ya roh jahat gitu. Jadi yang dihidupkan Tuhan itu cuma rohnya Tuhan Allah dan rohnya kita saja teman-teman. Nah ini yang teman-teman mesti sadar bahwa bagaimana kita menyembah menghormati Tuhan itu, makanya dikatakan ya dari roh kita terhadap roh Tuhan Allah gitu. Jangan cuma berpandangan dari sisi tubuhnya gitu. Nah cuman banyak orang yang belum lebih mengenal firman Tuhan, belum lebih mengenal Tuhan Allah secara dalam. Kadang-kadang ya itu tubuhnya itu yang dijadikan satu tanda-tanda seolah-olah bahwa dia itu benar-benar menyembah Tuhan, menghormati. Sebenarnya kan bukan itu teman. Jadi kembalikan lagi bahwa Tuhan Allah itu adalah roh, Tuhan Allah itu adalah firman. Jadi kuncinya itu ya bagaimana caranya kita menghormati Tuhan, menyembah Tuhan dalam roh dan juga ya di dalam firman Tuhan itu teman. Sekali lagi jangan sampai kita terbawa oleh pola-pola orang-orang duniawi yang menghormati Tuhan itu ya cuman hanya dari sisi tubuhnya saja, yaitu yang tadi saya katakan, membuat tanda-tanda di tubuh kita, membuat tanda-tanda di pakaian kita, membuat tanda-tanda di aksesoris kita, mungkin kalau perlu ditempelin stiker-stiker di mobil kita gitu. Itu rasanya percuma semua teman. Ya itu boleh dilakukan bagi orang yang belum lebih dalam mengenal akan firman Tuhan dan pribadi Tuhan teman. Tapi apabila kita sudah makin mengenal, mengerti dan benar-benar kita berdoa minta kepada Tuhan untuk diberi kemampuan untuk mengerti teman-teman. Nah ini harusnya kita jangan terus-menerus sampai kita meninggal dunia, kita hanya mencari Tuhan dari tata krama seperti itu. Nanti akhirnya kita nggak ketemu Tuhan teman-teman. Karena yang kita terus persembahkan hormati Tuhan itu, ibadah itu hanya bentuknya di tubuh saja teman-teman. Ya itu tadi saya katakan cuma di tubuh, di baju kita, di aksesoris kita gitu. Nah sedangkan Tuhan kan tidak di situ teman-teman. Tuhan itu ada di roh gitu. Nah ini yang coba teman-teman harusnya kalau kita bicara kemauan kita untuk mengenal Tuhan itu kan memang Tuhan beri kepada kita kebebasan gitu. Jadi hak bebas kita, free will kita untuk mau mengenal Tuhan lebih dalam. Tapi begitu kita sudah benar-benar mau mengenal Tuhan lebih dalam, ya kita harusnya minta teman-teman ke Tuhan diberi pengertian, roh pengertian untuk dapat mengerti apa sih pengennya Tuhan Allah gitu, apa sih pengennya firman Tuhan Allah. Dan nanti lewat firmannya Tuhan bisa memberikan pengertian teman, memberi pengertian kepada firman Tuhan itu.
ya bahwa kita ini harus begini begini. Nah, waktu di Nasrani teman, apabila Tuhan memberikan roh pengertian kepada firman Tuhan, itu disebutnya rema teman. Jadi bukan menjadi logos lagi, tapi bentuknya menjadi rema. Nah, ini yang benar-benar jadi akhirnya firman Tuhan yang hidup teman-teman. Firman Tuhan yang Tuhan pikirkan, rasakan dan kendaki. Ini baru benar teman. Jadi namanya rema. Tapi kalau di agama lain saya nggak ngerti namanya apa. Tapi kalau di Nasrani, ya firman itu bisa berarti dua teman-teman. Bisa berarti logos, dalam arti kata hanya tertulis saja secara hukum-hukum formal aja gitu. Tapi bisa juga apabila roh Tuhan itu disertai dengan kuasa Tuhan gitu, ya itu akan menjadi rema teman. Akan jadi powerful gitu. Ini mudah-mudahan teman-teman bisa nangkap maksud saya gitu. Nah, ini nanti saya coba lebih detailkan di dalam draft saya. Tapi sekarang saya bacakan dulu aja teman-teman dari kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 27 sampai 36 teman-teman. 1 Samuel 2 teman-teman. Coba teman-teman cari 1 Samuel 2 ayat 27 sampai ke 36. Nubuat tentang Eli dan kaum keluarganya. Seorang abdi Allah datang kepada Eli dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, bukankah dengan nyata atau menyatakan diriku kepada nenek moyangmu ketika mereka masih di Mesir dan takluk kepada keturunan Firaun, dan aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku, supaya ia mempersembahkan korban di atas mezbahku, membakar ukupan dan memakai baju efod di hadapanku. Kepada kaummu telah kuserahkan segala korban api-apian api-apian orang Israel. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggembungkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Nah, ini teman-teman simak teman-teman, di ayat 29 itu penting sekali teman. Kadang-kadang kita menyembah, menghormati Tuhan itu sebenarnya bukan untuk diberikan kepada Tuhan, malah berbalik lagi karena kita mengharapkan untuk diri kita sendiri teman-teman. Di ayat 29 makanya dinyatakan, mengapa engkau memandang dengan loba, dengan rakus gitu teman, kepada korban sembelihanku. Maksudnya dari hasil-hasil yang Tuhan berikan kepada kita gitu, dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku. Nah, ini juga hal anak-anak pun kadang-kadang kita nggak sadar teman-teman. Kita lebih menghargai, menghormati, mengasihi, mencintai anak-anak kita daripada kepada Tuhan. Nah, ini yang Tuhan tidak suka gitu. Jadi Tuhan tetap pengen yang mesti tetap Tuhan itu penjemburu dalam arti kata positif. Ya, Tuhan itu pengen dimiliki kita ya sebagai hanya satu-satunya teman. Di luar Tuhan ya hanya tambahan saja. Tuhan inginkan seperti itu teman-teman. Makanya di sini dikatakan ya, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggembungkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Nah, ini teman-teman camkan ayat 29 di kitab 1 Samuel pasal 2 teman-teman. Ini berguna banget gitu. Nah, sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhilah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Sesungguhnya akan datang waktunya. Nah, ini teman-teman di ayat 30 camkan bahwa kita harus menghormati Tuhan. Nanti Tuhan juga menghormati kita gitu. Tapi kalau kita memandang rendah Tuhan, ya Tuhan juga akan mengacukan kita gitu. Yang akan memandang rendah kita juga gitu. Nah, makanya tadi saya katakan kan ibadah menyembah, menghormati Tuhan sesuai dengan ibadat, tata krama ibadat itu baik teman-teman. Tapi kalau menurut saya kurang gitu, kurang benar. Karena ibadat dan menghormati Tuhan yang benar itu ya 24 jam teman-teman. Bukan cuma sekedar itu sibuk sendiri kalau udah tata ibadat datang gitu, wah mesti ini, mesti itu. Itu sebenarnya Tuhan nggak lihat itu teman-teman. Tuhan itu nggak terlalu lihat itu gitu. Jadi hal tata krama ibadat itu baik gitu. Tapi kalau bicara mau lebih benar gitu, ya harus 24 jam teman-teman.
Dan yang tadi saya katakan, menyembah, menghormati Tuhan itu bukan dengan tubuh kita, tetapi dengan roh kita gitu. Jadi bukan hanya cukup dengan tubuh dan jiwa kita, tapi harus dengan jiwa dan roh kita gitu. Harus semua teman. Ya kalau bisa dengan tubuh lebih baik gitu. Tapi bukan berarti itu yang terbenar. Yang terbenar itu yang menyembah Tuhan itu dalam roh dan kebenaran. Dalam roh kita, dalam roh Tuhan Allah, dan dalam kebenaran firman Tuhan Allah, teman-teman. Itu yang terbenar gitu. Jadi teman-teman jangan merasa kalau sudah melakukan menyembah atau menghormati Tuhan dengan hanya sebatas tata krama ibadat itu merasa sudah maksimal. Nggak bakal bisa ketemu Tuhan langsung, teman-teman, apabila hanya berhenti di situ aja gitu. Ya tata krama ibadat perlu, tapi bukan berhenti di situ. Jadi kita mesti belajar terus sampai 24 jam kita benar-benar menyembah dan menghormati Tuhan selama 24 jam. Ya, kalau kita sudah Tuhan ada di dalam kita, sebenarnya ya tata krama ibadat itu cuma sebagai tata krama ibadat gitu. Kalau memang kita bisa ya kita lakukan. Kalau nggak bisa ditunda pun Tuhan juga nggak terlalu keberatan gitu. Yang penting kan bagaimana kita yaitu dalam keseharian kita 24 jam itu yang lebih penting, teman-teman. Ya kalau tata ibadat itu yang tadi saya katakan paling berapa lama sih dalam satu hari gitu. Ya tidak mungkin selama 24 jam, tapi kalau kita hidup setiap saat bersama roh dan kebenaran Tuhan, firman Tuhan, dalam melakukan firman Tuhan, itu 24 jam, teman-teman. Jadi ini yang ayat 30 itu penting banget, teman-teman. Jadi bagaimana kita jangan sampai menghina Tuhan, karena Tuhan bisa menghina kita, bahkan bisa merendahkan kita gitu. Sesungguhnya akan datang waktunya bahwa aku akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu, sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluargamu. Maka engkau akan memandang dengan mata bermusuhan kepada segala kebaikan yang akan kulakukan kepada Israel dan dalam keluargamu. Takkan ada seorang kakek untuk selamanya, tetapi seorang daripadamu tidak kulenyapkan dari lingkungan mesbahku, akan membuat matamu rusak dan jiwamu merana. Segala tambahan keluargamu akan mati oleh pedang lawan. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu, yakni apa yang akan terjadi kepada kedua anakmu itu, Hofni dan Pinehas. Pada hari yang sama keduanya akan mati, dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku, dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Kemudian siapa yang masih tinggal hidup dari keturunanmu akan datang sujud menyembah kepadanya, meminta sekeping uang perak atau sepotong roti, dan akan berkata, tempatkanlah kiranya aku dalam salah satu golongan imam itu, supaya aku dapat makan sekerat roti. Ini saya sudah bacakan di kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 27-36, teman-teman. Dan lebih baik sebelum ke draft saya langsung lanjut aja dulu di kitab Raja-Raja, teman-teman. Coba teman-teman cari kitab 1 Raja-Raja, teman-teman. Kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayatnya 1-15, teman-teman. Nah ini judul perikopnya, teman-teman, doa Salomo memohon hikmat. Kalau yang saya tahu, kalau saya ngobrol dengan beberapa teman saya yang di Muslim, keluarga saya yang di Muslim, Salomo itu kalau di Muslimnya itu Nabi Sulaiman. Kalau di Nasrani nyebutnya bukan Nabi Sulaiman tapi Nabi Salomo gitu, Raja Salomo. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, Raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan sebab belum ada dirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya gitu. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam.
Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Salomo ini rendah hati sekali di hadapan Tuhan itu. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi Salomo itu bukan meminta harta dan posisi tahta. Kalau orang dunia kan yang diminta itu target bagaimana sukses duniawi, bagaimana bahagia duniawi, bagaimana memenuhi nafsu duniawi. Tapi Salomo ini tidak meminta itu, teman-teman. Jadi Tuhan itu malah jadi ngasih bonus nih kalau pada akhirnya. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, kekayaan maupun kemuliaan. Nah ini Tuhan begitu loh. Jadi Tuhan itu pengen banget setelah kita mengenal mengerti akan firman Tuhan, Tuhan itu udah pasti akan memberikan tambahannya ya, meskipun tanpa kita minta gitu. Kalau kita bicara lebih formalitis di detail gitu, di firman gitu. Ya contohnya di kitab Matius pasal 6:33, teman. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru yang lain Tuhan tambahkan ya. Nah ini kan sama, Salomo itu mencari Tuhan pribadinya, kebenaran firman Tuhannya lebih dulu gitu. Nah setelah Salomo mendapatkan itu gitu, mendapatkan dari Tuhan yang Tuhan apa yang Salomo minta, ya Tuhan yang ngegujurin tambahannya, teman. Nah gujuran tambahan untuk Salomo itu yaitu baik kekayaan maupun kemuliaan, ini tambahannya gitu. Ditambahkan oleh Tuhan seperti ini, sehingga nggak usah kita minta pun Tuhan akan beri gitu. Sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan mempanjang umurmu. Tuh, jadi dapat semua, teman-teman. Jadi apabila kita mencari Tuhan pribadi dan kebenaran firman Tuhannya lebih dahulu gitu, Tuhan akan tambahkan hal-hal yang hal duniawi itu, karena Tuhan tahu, teman-teman. Di kitab Matius pasal 6:33 itu jelas gitu. Kalau kita simak Matius pasal 6:33 mundur kayak 32 atau 31 atau maju ke 34, itu jelas, teman-teman. Tuhan itu tahu, bukan tidak tahu bahwa manusia itu butuh itu gitu. Nah makanya ini Salomo praktekkan ini gitu. Ya akhirnya setelah Salomo mencari Tuhan pribadi dan kebenaran firman Tuhannya, Tuhan yang nggak tahan gujurin Salomo dengan kelimpahan-kelimpahannya, baik kekayaan, kemuliaan, bahkan apa ini disebut tadi umur panjang gitu. Jadi Salomo itu diberi umur panjang. Nah ini teman-teman harus tahu itu, bahwa Tuhan itu seperti itu, teman. Apabila kita menghormati Tuhan, ya Tuhan pasti akan lebih menghormati kita, teman. Karena Tuhan seperti itu gitu. Tuhan itu kan maha. Kalau kita menghormati Tuhan, ya Tuhan akan maha menghormati kita gitu, akan memuliakan kita. Karena tidak ada yang lain, teman-teman. Bagi Tuhan itu hanya kita benar-benar menyembah untuk Tuhan secara total 24 jam itu adalah satu kesenangan yang untuk Tuhan gitu. Karena Tuhan tidak perlukan apa-apa lagi selain kita berkenan kepada Tuhan, selain kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Yang lain Tuhan tidak butuh apa-apa gitu. Kenapa Tuhan mengharapkan kita bisa menyenangkan Dia? Karena kembali lagi Tuhan itu
menempatkan kita sebagai orang yang diberi kehendak bebas gitu, free will ya, kehendak bebas. Jadi akhirnya kalau kita yang memiliki kehendak bebas bisa memilih Tuhan nomor satunya, ya pasti istilahnya ya Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan gitu oleh kita, dan Tuhan berbalik akan menyenangkan kita dan memuliakan kita. Jadi kembali lagi kalau dari cerita Salomo teman-teman, di sini apa ya, jadi selain kekayaan dan kemuliaan, Tuhan juga beri umur panjang gitu. Nah ini yang kita harapkan, supaya kita juga bisa seperti Salomo, selama kita tidak hidup hanya dengan mentargetkan sukses duniawi, ya hanya mencari kebahagiaan duniawi, atau hanya hidup untuk apa sampai mati hanya untuk memenuhi nafsu-nafsu duniawi kita gitu. Itu yang Tuhan tidak maukan seperti itu teman-teman. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan, dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjalanan bagi semua pegawainya. Nah ini ceritanya di kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 115 itu seperti itu teman-teman. Jadi kita harus benar-benar menghormati Tuhan, supaya Tuhan juga bisa menghormati kita. Tapi kalau kita tidak menghormati Tuhan, nanti kita direndahkan oleh Tuhan gitu. Nah ini saya sudah selesai 2 kitab ini teman-teman, 1 Samuel pasal 2 ayat 27 sampai 36 dan kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 115. Ini saya langsung masuk ke draft aja teman-teman. Kitab Samuel pasal 2 sampai 2 kitab Samuel pasal 2 ayat 28, dan dengan Tuhan telah memilih kita menjadi imam baginya, supaya mempersembahkan korban di atas mezbahnya. Tuhan telah memilih kita yang hatinya tergerak untuk mau mengenal dan mencari Tuhan. Nah ini kembali lagi teman-teman, jadi kita harus hati-hati sekali gitu, bahwa Tuhan itu benar-benar sebenarnya banyak sekali mengundang antar kita ini teman-teman. Nah cuma problemnya yang terpilih sedikit, karena kembali lagi yang diundang itu tidak memilih gitu. Bukan Tuhan tidak mengundang, bukan Tuhan tidak memilih, tapi kita sendiri yang tidak memilih teman-teman. Jadi Tuhan undang, Tuhan sudah pilih kita, tapi kitanya tidak memilih gitu. Nah apa tanda-tanda Tuhan mengundang kita, memilih kita? Yaitu hati yang tergerak saat kita mendengar firman Tuhan teman. Jadi waktu kita mendengar firman Tuhan, tidak setiap saat hati kita tergerak gitu. Jadi bagi kita yang hatinya tergerak mendengar firman Tuhan, untuk bisa mau lebih mengenal Tuhan, lebih mau mengenal firman Tuhan, nah itu tanda-tanda bahwa kita itu diundang dan dipilih teman-teman. Nah tinggal respon kitanya mau berbalik benar-benar cari Tuhan tidak, ya cari kebenaran firman Tuhan tidak. Itu teman-teman yang dimaksud itu. Tuhan telah memilih kita yang hatinya tergerak untuk mau mengenal dan mencari Tuhan. Kitab Samuel pasal 2 ayat 29, Tuhan pertanyakan mengapa kita memandang loba, maksudnya memandang rakus gitu, kepada hal duniawi yang Tuhan janjikan. Bahkan kita lebih mengasihi dan hormati anak-anak kita lebih daripada Tuhan, sambil kita fokus targetkan hidup dengan sukses dan kebahagiaan serta penuhi nafsu duniawi. Nah ini yang Tuhan tidak kendaki, yang Tuhan tidak senang itu seperti ini teman. Jadi waktu kita hidup itu yang dicari cuman target bagaimana kesuksesan duniawi, bagaimana target kebahagiaan duniawi, ya bagaimana memenuhi nafsu duniawi, bagaimana istilahnya lebih mementingkan keluarga kita, baik ayah kita, ibu kita, istri kita, anak-anak kita, saudara kita gitu, atau diri kita sendiri, dibanding ya untuk bicara dari sisi dibanding dengan Tuhannya gitu. Nah ini yang Tuhan tidak mau teman-teman, ya tidak mau ada sesuatu apapun di luar Tuhan yang lebih kita kasihi gitu. Itu Tuhan nggak mau, yang lebih kita cintai, lebih kita perhatikan, nggak mau. Jadi tetap semua itu harus nomor satu Tuhan dulu teman-teman. Adapun kita mengasihi, mencintai atau memperhatikan yang lain itu setelah kita ke Tuhannya, prioritas satunya ke Tuhan. Itu seperti itu teman-teman. Tuhan janjikan keselamatan kekal dan damai sejahtera dalam hidup kita selama kita jauhi hal yang tidak berkenan baginya. Siapa yang menghormati Tuhan akan Tuhan hormati, tapi yang menghina Tuhan
ya akan dipandang rendah. Itu dalam kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 30 nyatakan begitu teman-teman. Siapa yang menghormati Tuhan akan Tuhan hormati, tapi siapa yang menghina Tuhan akan dipandang rendah. Itu yang mesti kita harus hati-hati teman-teman. Kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5, berfirmanlah Tuhan, mintalah apa yang hendak kuberikan padamu. Janji Tuhan akan terus berlanjut kepada keturunan kita, dan Daud sampai kepada Salomo anaknya. Jadi kalau cerita di kitab 1 Raja-Raja 3 sampai ayat 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5, ini nyata sekali teman-teman, bahwa janji Tuhan itu tidak berhenti cuma di kita teman-teman, berlanjut kepada keturunan. Nah ini terbukti waktu Tuhan janji kepada Raja Daud gitu, ini berlanjut ke Raja Salomo, ke Nabi Sulaiman itu gitu. Jadi memang apa ya, janji Tuhan itu tidak hanya dipanen oleh kita, ya oleh turunan kita juga. Bahkan selama turunan kita tetap melakukan perintah peraturan firman Tuhan, ya terus aja akan berlanjut seperti itu teman-teman. Kecuali kalau turunan kita ya berhenti gitu, tidak melakukan apa yang Tuhan perintah dan peraturkan. Nah itu makanya tugas kita sebagai orang tua itu bagaimana kita harus menuntun anak-anak kita, turunan kita. Syukur-syukur kalau bisa sampai ke cucu kita itu bagaimana ya menuntun hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, teman. Supaya apa yang Tuhan janjikan kepada kakek nenek kita, kepada orang tua kita, kepada anak kita, kepada cucu itu Tuhan pengen berlanjut teman-teman. Ya syaratnya begitu. Ya harus bagaimana ya bisa kita dalam hidup itu turunan kita itu dituntut untuk bisa mengenal, mengerti akan firman Tuhan dan juga berani melakukan firman Tuhan, supaya jadi berkat Tuhan itu baik duniawi rohani itu berlanjut teman-teman, tidak berhenti hanya di kita gitu. Kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 13, dan juga apa yang tidak kau minta Tuhan berikan kepada Salomo, kepada kita gitu, baik kekayaan maupun kemuliaan, bahkan umur panjang itu kan ya, sehingga sepanjang umurmu Tuhan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja itu gitu, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Jadi memang Salomo itu kita ini teman-teman, apabila kita memang menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan nomor satu gitu, tanpa ada bandingannya, ya Tuhan akan menghormati kita gitu, ya Tuhan juga akan mengasihi kita, bahkan Tuhan akan memenuhi semua kebutuhan kita, bukan cuman apa sih hikmat dan pengertian aja yang seperti Salomo alamin, tapi kita juga jadi mendapat kekayaan, kemuliaan, bahkan umur panjang teman. Segala-galanya itu Tuhan berikan kepada kita teman-teman. Bahkan kata firman Tuhan sampai sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Coba bayangkan, Salomo itu tidak ada orang yang bisa seperti Salomo gitu. Ya kita juga coba belajar seperti Salomo gitu. Tuhan akan memberikan lebih dari yang kita minta, yang kita sudah dapatkan, apa yang Tuhan kehendaki dan rancangan bagi kita. Jadi Tuhan itu apabila kita sudah mencari pribadi Tuhan dan kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan tambahkan yang tadi teman. Jadi yang jelas Tuhan cantumkan di firman Tuhan untuk Salomo. Yang pertama jelas kekayaan, kedua kemuliaan, dan yang ketiga umur panjang teman. Ini tanpa Salomo minta, tanpa kita minta, apabila kita sudah melakukan firman Tuhan seperti raja kehendak Tuhan, seperti jadi menghormati Tuhan, yang tadi dikatakan menyembah Tuhan dalam kondisi 24 jam, itu tanpa kita minta pun, tambahan itu akan datang sendiri. Namanya juga tambahan teman, tidak perlu mencari gitu. Tambahan itu akan datang sendiri berupa apa? Yaitu hal-hal duniawi. Kalau zaman dulu ada sebutan makan, minum, dan pakaian. Tapi kalau zaman sekarang Tuhan kan tahu teman-teman bahwa yang kita butuhkan itu kan kekayaan, kemuliaan, dan umur panjang. Itu yang Tuhan berikan kepada kita sebagai pelaku firman Tuhan, yang tadi saya katakan, jangan cuma waktu jam-jam ibadat agama saja gitu. Ya kita benar-benar menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, melakukan firman Tuhan itu selama 24 jam teman. Jangan terkunci oleh jam ibadat gitu.
banyak sekali teman-teman saya yang ya cuma sekedar ya begitu aja teman-teman. Jadi kalau bicara ritual agama atau jam-jam ibadat agama itu benar-benar seperti itu yang the best gitu, yang paling penting, yang paling pentingnya gitu. Padahal bukan itu kan. Yang the best itu ya dalam keseharian itu teman-teman. Kita jangan sampai terkunci oleh tata krama agama, tata krama ibadat gitu. Ya kita dengan Tuhan itu 24 jam ya kita ibadah itu. Selama kita bareng Tuhan ya kita ibadat, dan ibadat kita itu ada di dalam roh kita teman-teman. Kitab 1 Samuel pasal 2 30 teman-teman. Kitab Samuel pasal 2 ayat 30. Siapa yang hormati aku akan kuhormati. Ya, hormati Tuhan adalah apa yang kita lakukan dalam keseharian hidup kita, bukan hanya tata cara ibadat saja gitu. Nah, ini yang saya tekankan pagi ini teman-teman. Nah, ini saya mau sharingkan teman-teman. Jadi kemarin saya dari Cirebon perjalanan ke Surabaya teman-teman. Kebenaran ada informasi, dan mungkin saya juga ngerti apa Tuhan memang akan membukakan satu peluang ya untuk mengakuisisi satu perusahaan yang memang sebenarnya bagus, tapi karena mungkin owner lamanya sibuk dan mungkin ngelola perusahaan yang terlalu besar, akhirnya jadi perusahaan ini terlantar teman-teman, agak terlantar gitu. Nah, kebenaran yang tersisa ini sudah pasif ya, perusahaan ini sudah pasif sekali gitu selama 2 tahun belakangan ini. Nah, yang pegang itu namanya Pak Andi teman. Pak Andi itu jadi kita baru kenal, dan memang saya bersuka cita gitu kemarin waktu ketemu beberapa distributor di Surabaya. Beberapa distributor menyatakan bahwa Pak Andi ini orang yang baik gitu, orang yang takut akan Tuhan gitu. Jadi cuman saya perhatikan gitu, ya memang Pak Andi orang baik, orang yang mampu, punya integritas, punya ketangkasan, punya ketangguhan. Tapi kalau saya pelajari di sini, mungkin Pak Andi itu tidak beda dengan saya waktu 20 tahun yang lalu teman. Jadi ibaratnya kalau saya 20 tahun yang lalu, saya tahu itu untuk beribadah, untuk benar-benar saya menghormati Tuhan itu, yang saya utamakan itu bukan bagaimana menghidupkan Tuhan dalam keseharian hidup saya, tapi saya lebih condong ke liturginya teman-teman, ke tata krama ibadatnya gitu. Jadi kebenaran di yang saya anut itu tata krama itu masih kental sekali gitu. Jadi akhirnya umat jemaat itu dididik untuk seperti itu teman-teman. Tapi setelah saya lebih dalam mengerti akan firman Tuhan, saya lebih melihat bahwa yang namanya menghormati Tuhan, menyembah Tuhan itu, ibadah kepada Tuhan itu ternyata bukan itu kalau menurut pengertian saya loh. Karena di dalam Tuhan itu ya, kalau Tuhan di firman Tuhan katakan bahwa kita yang terbenar itu adalah menyembah, ibadat, menghormati Tuhan itu adalah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh itu berarti kan bagaimana kita menghidupkan roh kita dengan roh Tuhan gitu. Ya, karena memang kembali lagi apabila kita sudah lebih dalam mengerti akan firman Tuhan, kita akan tahu teman-teman bahwa yang namanya kita sebagai manusia itu ada tubuh, jiwa, roh teman-teman. Nah, sedangkan kalau kita belum lebih dalam mengenal firman Tuhan, kita secara orang dunia atau orang berkeyakinan, dalam arti kata orang beragama tapi belum terlalu mengenal Tuhan, pribadi Tuhan dan firman Tuhan, itu beranggapan, orang dunia dan orang berkeyakinan itu beranggapan bahwa yang namanya kita ini, manusia itu hanya terdiri dari tubuh dan jiwa saja teman-teman. Jadi unsur rohnya ditinggalkan. Tapi setelah kita lebih mengerti akan firman Tuhan, kita jadi baru tahu bahwa di dalam manusia itu beda dengan binatang gitu. Kalau binatang cuma terdiri dari 2, tubuh dan jiwa. Tapi kalau bicara manusia itu ada tubuh, jiwa, dan roh teman-teman. Nah, roh ini apabila kita sudah mengerti bahwa di dalam manusia ada roh kita, roh manusia. Nah, ini teman-teman, nanti Tuhan akan bukan bahwa di dalam roh kita lah adalah wadah roh Tuhan menempatkan diri Tuhan itu ke di dalam roh kita berupa roh Tuhan teman-teman, roh Tuhan. Nah, kalau kita sudah mengenal bahwa di dalam kita itu ada roh Tuhan, ya ini kembali lagi firman kita itu menyembah yang benar, menghormati Tuhan, beribadat yang benar gitu, yaitu dengan cara menghidupkan roh Tuhan di dalam kita teman-teman.
dan kebenarannya. Dari menyembah, beribadah yang benar itu adalah bagaimana menyembah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh itu berarti bagaimana menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, dan kebenaran itu adalah firman Tuhannya, teman-teman. Jadi orang yang lebih mengenal mengerti akan firman Tuhan itu ya akan menghidupkan roh Tuhan gitu di dalam masing-masing kita, dan juga firman Tuhannya, teman. Jadi bukan balik tata krama ibadatnya gitu. Tata krama ibadat itu kan cuma sebagai apa ya? Sebagai bentuk ya kita harus bisa melakukan itu juga gitu. Tapi ya tata krama ibadah ini dari saya katakan cuma berapa jam dalam sehari gitu. Sedangkan yang Tuhan mau itu kan kita 24 jam adalah miliknya Tuhan, teman-teman. Nah, ini yang saya lihat kemarin itu apa ya? Saya pikir Andi ini baik sekali gitu. Pak Andi ini baik sekali, lebih muda dari saya jauh gitu, mungkin beda belasan tahun gitu. Nah, saya cuma mikir iya ya, Pak Andi yang sekarang lakukan di Pandi itu baik, tapi kalau menurut saya bukan yang terbenar gitu. Jadi sudah yang terbaik, yang terbaik gitu. Tapi bukan yang benar atau terbenar. Karena kalau memang Pak Andi ini mau lebih gitu, lebih menghormati Tuhan, lebih menyembah Tuhan, lebih beribadat kepada Tuhan, lebih mengandalkan Tuhan gitu, lebih bersandar kepada Tuhan. Ya rasanya tidak cuma cukup dengan yang begitu, teman-teman. Jadi saya ingatkan lagi bahwa yang tata krama ibadat itu baik dalam bentuk-bentuk jam doa, baik dalam soal penampilan tubuh yang tadi saya katakan bagaimana tubuh kita terkait, bagaimana yang namanya pakaian kita terkait, atau mungkin aksesori kita terkait gitu. Nah, tidak cuma cukup itu, teman-teman, karena Tuhan tidak terlalu lihat itu gitu. Tuhan itu lebih ngelihat dari sisi dalamnya kita, roh kita gitu. Karena apa? Karena Tuhan itu, Tuhan Allah ada roh gitu. Ya Tuhan itu bukan tubuh dan jiwa, tapi Tuhan Allah itu adalah lebih condong ke arah jiwa dan roh, bukan ke tubuh, teman-teman. Makanya kita tidak bisa melihat Tuhan Allah karena Tuhan itu bentuknya roh. Nah, satu-satunya jalan apabila kita ingin berkomunikasi dengan Tuhan lebih bagus gitu, lebih baik dan lebih benar, ya kembali lagi, teman-teman, bisa nggak kita istilahnya menghormati Tuhan, menyembah Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan dalam bentuk roh dan kebenaran, bukan dalam bentuk tubuh dan jiwa gitu, dalam bentuk-bentuk ritual hanya agama saja. Jadi saya tetap katakan bahwa ritual atau tata krama ibadat agama itu nggak apa-apa, teman-teman, ya kita lakukan saja, tapi bukan yang terpenting, yang utama gitu. Yang terpenting utama itu ya kita ya berdoa itu kan Tuhan katakan bisa di mana saja, teman-teman. Ya kalau kita ada dimanapun juga bisa gitu. Dan apabila kita jangan sampai maksudnya baik gitu, apa kita benar-benar bertata krama gitu dalam hal tata krama ibadat kita gitu ya, tapi akhirnya menjadi batu sandungan bagi orang lain, teman. Contoh, teman-teman, kalau kita pergi misalnya dengan tamu kita pergi dengan rombongan sudah datang sekian ratus orang gitu. Nah, kalau sekarang misalnya saya di Nasrani setiap hari Minggu ada acara, nanti teman-teman nanti satu bus tunggu saya mau ikut liturgi dulu. Rasanya kan jadi batu sandungan, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman saya di dalam bus itu tidak semuanya Nasrani, ya apa mesti menunggu saya gitu, yang harus liturgi dulu? Rasanya kan tidak perlu begitu. Tuhan kan tahu itu gitu. Ya, saya menghormati Tuhan itu bisa juga dalam bentuk saya juga menghormati keluarga dan teman saya di dalam satu bus itu. Di pengertian saya seperti itu loh, teman-teman. Kayaknya saya tidak mau jadi batu sandungan. Tuhan juga tidak mau kita jadi batu sandungan gitu. Ya untuk hal-hal seperti ini, ya urusan ibadah itu kan ada di hati kita. Jadi ngomong kasarnya, kalau kita tidak ikut liturgis hari Minggu, saya gabung di dalam bus itu, ya saya berdoa kepada Tuhan dari
dalam bus itu aja rasanya sudah lebih benar, teman-teman. Saya lebih menghormati, mengasihi teman-teman satu bus saya yang belum tentu agamanya semua sama Nasrani dengan saya gitu. Ya saya lebih menghormati itu, dan Tuhan lebih suka itu, teman-teman. Kembali lagi, karena kunci Tuhan itu bukan dari tata krama ibadatnya gitu, bukan cara-cara beragamanya, bukan cuma dengan aksesorisnya, bukan hanya dengan pakaiannya, tapi yaitu menyembah ibadat yang benar dalam Tuhan itu adalah ya dalam roh dan kebenaran. Tuhan sudah ajarkan seperti itu, teman-teman. Jadi kita jangan balik lagi flashback ke model-model masih cerita yang lama, ke perjanjian lama gitu. Kita sudah ada di era perjanjian baru, yaitu menyembah Tuhan itu bukan hanya di tempat di mana, tapi di mana saja, teman-teman. Di mana saja kita bisa menyembah Tuhan gitu, dan dalam bentuk apapun juga, ya tidak perlu harus dalam bentuk-bentuk ritual agama yang diciptakan oleh manusia itu gitu tuh. Ya kuncinya itu, teman-teman. Jadi saya kembali lagi, ya mudah-mudahan perjalanan saya yang kali ini ke Surabaya itu bisa menjadi berkat buat orang banyak, teman-teman. Karena kalau memang perusahaan ini yang sudah ditelantarkan 2 tahun ini bisa dikelola oleh kita dan oleh Pak Andi dengan benar, ya akan menjadi berkat buat orang banyak lagi, teman. Nah ini lebih penting, teman-teman, daripada kita targetin bahwa dengan kita akuisisi perusahaan ini jadi akhirnya kita bisa mendapatkan berkat duniawi gitu. Kalau bagi saya yang penting sekarang itu bukan berkat duniawi. Kalau memang Tuhan kehendaki bahwa akuisisi ini adalah untuk kita, untuk Pak Andi juga gitu, ya mudah-mudahan ini jadi berkat orang banyak, karena jadi akhirnya bisa hidup lagi dan bisa jadi timbul banyak orang yang bisa aktif dalam usaha yang sudah sudah ditinggalkan 2 tahun ini, teman-teman. Saya cuma mengharapkan itu gitu. Jadi kembali lagi, ya kita juga harus belajar bagaimana apabila kita sudah lebih dalam mengerti akan firman Tuhan, lebih mengerti maksud pribadi Tuhan gitu. Ya kunci satu, teman-teman, kita bukan tugasnya bagaimana menomorsatukan sukses duniawinya, ya bahagia duniawinya, pemenuhan nafsu-nafsu duniawinya gitu. Tapi Tuhan lebih inginkan kita bagaimana istilahnya kita mendapatkan keselamatan akhirat, ya kita bagaimana mendapatkan damai sejahtera di dalam akhirat, bagaimana kita menjadi keluarga Tuhan di dalam surga gitu, di dalam akhirat. Itu yang Tuhan inginkan itu, teman-teman, bukan yang tadi gitu. Nah, kembali lagi, cuman Tuhan juga tidak menolak seperti tadi ceritanya Salomo tadi gitu ya, bukan menolak, istilahnya tidak memberikan anti kekayaan, anti kemuliaan, anti umur panjang, bukan begitu, teman-teman. Tuhan sangat berkepentingan dengan itu. Tapi kembali di kitab Matius pasal 63 dia bahwa carilah dahulu pribadi Tuhan dan firman Tuhannya dulu, supaya jangan sampai nanti kita Tuhan gujuri dengan berkat duniawi berupa kekayaan, kemuliaan, dan umur panjang. Akhirnya kita malah lupa, teman-teman. Lupa bahwa tujuan utama kita ya bukan tinggal di dunia yang fana ini, yang sementara ini. Justru Tuhan pengen kan bagaimana kita ya berpindah gitu dari dunia yang fana ini kepada kekekalan, teman, di akhirat, di dalam surga yang kekal itu. Nah, dunia ini adalah tempat belajar, tempat proses kita, dan proses kita ya untuk bisa di akhirat itu, di alam kekal itu masuk kemana gitu. Kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, ya pasti masuk neraka. Tapi kalau kita bicara melakukan firman Tuhan, ya kita masuk surga. Nah cuman kembali lagi, di dalam surga pun kita mau sebagai apa? Kalau bicara kita pengen cuma sebagai orang baik, ya cuma rata-rata menjadi rakyat jelata dalam surga atau menjadi warga surga biasa saja. Tapi kalau kita misalnya istilahnya kita ingin masuk dalam rancangan kehendak Tuhan, ya Tuhan itu menghendaki kita tidak berhenti cuma menjadi warga surga atau rakyat jelata dalam surga, tapi Tuhan pengen kita itu menjadi keluarganya Tuhan di dalam surga, yang memimpin warga surga dan rakyat jelata surga ini, teman. Caranya bagaimana? Ya tidak hanya melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan adalah jaminan untuk masuk
lepas dari neraka masuk ke dalam surga gitu, sebagai warga surga, sebagai rakyat jelata dalam surga. Tapi Tuhan inginkan kita ini sempurna teman-teman, serupa dengan Nabi Isa sebagai sulung kita untuk bisa menjadi keluarga surga yang memimpin warga surga atau rakyat jelata dalam surga ini teman-teman. Nah ini yang iblis sangat takutkan teman-teman. Apabila kita sudah dalam posisi ini, kita benar-benar sudah punya masuk dalam ranah kehendak Tuhan, ini yang iblis akan dirugikan di dalam dunia ini teman-teman. Nah ini yang kita mesti pelajari seperti itu teman. Jadi kembali lagi teman-teman, hormati Tuhan dengan lakukan firman, tidak hanya dengan tata ibadat saja. Ini yang paling penting. Mudah-mudahan teman bisa tangkap ini, dan khususnya buat Pak Andi, mudah-mudahan bisa tangkap maksud saya pagi ini. Oke Pak Andi, see you, bye-bye.